Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Hari ini saya akan membahas tentang seorang mualaf yang dulunya katanya Kristen, lalu kemudian dia membuat kajian terhadap Injil dan menemukan ada kontradiksi dalam Injil. Mari kita tonton video berikut ini. Kenapa saya bisa katakan bahwa ada keraguan dalam hati saya dan tidak masuk di akal logika saya? Kalau dalam Islam ini kan kita mempercaya akan yang namanya iman kepada kitab, termasuk Taurat, Zabur, dan Injil, dan Al-Quran. Lalu menjadi pertanyaan saya ketika itu, apakah Injil atau kitab suci umat Kristen sekarang ini murni firman Allah atau memang buatan tangan manusia? Dari kajian-kajian itu sendiri, saya menemukan titik terang bahwa Injil yang dimiliki umat-umat Nasrani pada saat ini murni bukan firman Allah. Saya boleh katakan seperti itu karena apa? Contoh, di dalam buku Kejadian 1 ayat 1 dalam Injil itu ada kitab pembuka yang namanya Kejadian yang diawali dengan penciptaan langit dan Kalau kita melihat tayangan video ini, kelihatannya orang ini bukanlah benar-benar berasal dari Kristen. Atau dengan kata lain, saya mempertanyakan apakah memang Bapak ini tadi benar-benar dulunya seorang Kristen. Mengapa saya berani berkata seperti itu? Bapak ini mengatakan bahwa dalam Injil, yaitu di Kejadian, ada kontradiksi. Dikatakan seperti itu kan, dalam Injil Kejadian. Sebenarnya, saya mau beritahu kepada Anda dan kepada teman-teman yang belum paham bahwa Injil itu adalah kabar baik atau Evangelion, itu dalam bahasa Yunaninya. Yang namanya Injil itu adalah kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi kitab Kejadian itu tidak pernah disebut sebagai Injil. Sekali lagi saya katakan bahwa kitab Kejadian itu tidak pernah disebut sebagai Injil. Tapi Kejadian itu sering disebut sebagai Perjanjian Lama. Karena Alkitab itu terdiri dari dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Lama itu terdiri dari 39 kitab dan kitab pertama itu adalah Kejadian. Lalu Perjanjian Baru itu terdiri dari 27 kitab, dimulai dari keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Semoga di sini teman-teman paham, jadi tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan, sehingga mengaku-ngaku dulu saya Kristen, tapi tidak tahu kalau Kejadian itu bukanlah bagian dari Injil. Jadi harus ada dasar yang kuat. Kalau kita mengatakan saya dulu Kristen, jadi saya tahu, Anda memang harus benar-benar tahu. Jadi jangan dikarang-karang. Lalu kemudian kita lihat lagi tayangan video berikut ini. di Kejadian 1 ayat 1, konon katanya itu Allah yang berfirman. Seperti ini bunyinya. Pada mulanya Allah atau Allah menciptakan langit dan bumi. Dari kata kalimat itu, ada satu kata yang mengatakan, yang konon katanya Allah berfirman, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi di ayat kedua, yang berbunyi, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang menjadi tanda tanya besar saya, tadi ayat pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa di ayat kedua, bumi belum berbentuk? Apa yang Allah ciptakan di ayat pertama? Apa yang Allah ciptakan di ayat pertama? Yang konon Allah berfirman, pada mulanya Allah menciptakan. Kalau Allah sudah menciptakan, berarti apa yang sudah diciptakan sudah jadi. Tetapi di ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, di situ ada air. Sedangkan tadi kalimat mengatakan bahwa itu kosong. Kenapa kok bisa ada air? Kalau kosong kan berarti hampa.
Tidak ada apa-apa. Di situ saya mulai berpikir, kenapa kok Injil seperti ini? Dari ayat pertama, dari buku pertama, kitab Kejadian itu udah kontradiksi. Dalam tayangan ini kita melihat bahwa Bapak ini mengatakan bahwa ada kontradiksi di dalam Injil itu sendiri. Dia membaca Kejadian, satu ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tapi ini bukan Injil loh, saya ulang sekali lagi. Bapak ini membaca kitab Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 2. Begini bunyinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu Bapak ini tadi mengatakan bahwa ada kontradiksi. Kan katanya diciptakan bumi itu belum berbentuk dan kosong. Tapi mengapa ada air dan ada roh Allah yang melayang-layang? Bukankah itu bertentangan? Kira-kira begitulah kata Bapak yang mualaf ini. Jadi begini Pak, saya beritahu kepada Bapak bahwa kalau kita membaca sebuah kitab itu baca sampai habis. Jadi kalau Bapak hanya membaca Kejadian 1 ayat 1 dan 2 saja, akhirnya Bapak salah mengerti. Seolah-olah Bapak mengatakan ada kontradiksi. Padahal tidak ada sama sekali pikiran kita yang atau pikiran Anda yang kontradiksi dengan realita yang sebenarnya. Mengapa tidak ada kontradiksi dalam kitab ini? Kita baca sekali lagi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menyelimuti, menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi ini adalah merupakan proses bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi itu. Lalu kemudian baca ayat yang ketiga. Pada ayat yang kedua dikatakan kan bumi belum berbentuk dan kosong. Yang ada itu baru air. Penghuninya belum ada. Apa-apa belum ada. Maka Bapak harus membaca ayat ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ya sudah, jadi terang. Lalu kemudian ayat yang kelima, Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Ayat yang keenam, berfirman Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air yang memisahkan air dari air. Jadi begitu. Jadi ini adalah, kalau Bapak mau bicara mengenai kitab Kejadian, itu baca sampai habis, Pak. Jangan baca satu ayat. Jadi Bapak gak akan mengerti, gak akan paham. Bagaimana Anda bisa mengatakan, oh ini kontradiksi, tapi Anda tidak menyelesaikan pembacaan itu. Jadi artinya bahwa kitab Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya itu Bapak harus baca dengan jelas, pelan-pelan, sehingga Bapak tidak lagi mengatakan itu kontradiksi. Padahal itu adalah urutan bagaimana Allah menciptakan. Allah itu kan menciptakan itu ada 6 hari. Puncaknya itu hari ke-6 dia menciptakan manusia. Dan hari ke-7 beristirahat. Dibaca, Pak. Supaya nggak kontradiksi. Supaya tidak lagi mengatakan saya membuat kajian. Berdasarkan kajian. Yang mengkaji itu juga harus orang yang punya pengetahuan. Kalau orang melakukan kajian, tapi tidak punya keahlian untuk kajian di sana, ya kajiannya ngawur, nggak sesuai, bisa salah. Seperti kalau kita membaca kitab, tapi kita baca cuman di depan, di tengah, di akhir nggak dibaca. Itu harus dibaca, karena merupakan satu kesatuan. Alkitab itu tidak pernah kontradiksi, Pak. Tapi orang yang memahami sering kontradiksi dengan Alkitab. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita.